Bisa kan? Saya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-152. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur
atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hikmah, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dan itu hukumnya wajib. Lalu dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, itu juga hukumnya wajib. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, yaitu ilmu din, ilmu agama. Lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan itu juga hukumnya wajib. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah syariatkan, sekaligus 3 kewajiban yang kita lakukan pada malam hari ini, semoga seluruh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketahuilah Bapak Ibu sekalian, salah satu kiat tips agar doa terkabul adalah dengan menjalankan seluruh perintah kewajiban yang telah Allah tetapkan. Dalil yang menunjukkan doa diijabah, doa akan dikabulkan oleh Allah jika kita menjalankan perintah Allah, yaitu kewajiban yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ayatnya ayat yang ke-186. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman, Al-Baqarah 186. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 186, apabila hamba-hamba bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan, dari sini poinnya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Syaratnya, apabila dia berdoa kepadaku, itu syarat pertama. Syarat kedua, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, dan beriman kepadaku. Terakhir, agar mereka memperoleh kebenaran. Mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Kamis pekan pertama di Masjid Al-Hikmah, materinya membahas ensiklopedia sholat menurut Al-Quran dan As-Sunnah, menukil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Shalatul Mu'min Mafhum wa Fadail wa Adab wa Anwa' wa Ahkam wa Kaifiyah fi Dawil Kitab wa Sunnah. Baik, ensiklopedia sholat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Terakhir, menurut catatan saya, kita telah menuntaskan tentang bab zikir ba'da sholat, zikir setelah sholat. Hari ini kita mencoba memasuki bab yang baru. Apa itu? Hal-hal yang makruh dikerjakan di dalam sholat. Hal-hal yang makruh dikerjakan di dalam sholat. Baik. Sebelum kita sebutkan satu persatu, Bapak Ibu sekalian, apa saja hal-hal yang makruh
di dalam sholat. Nah, maka perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya hukum di dalam Islam ini ada 5. Ada 5 hukum di dalam Islam. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua adalah sunnah. Ya. Yang ketiga adalah mubah. Ya. Yang keempat adalah makruh. Yang kelima adalah haram. Baik. Dan masing-masing daripada hukum itu memiliki definisi. Tentunya saya tidak menyebutkan satu persatu karena tentunya akan menyita waktu kita. Kita langsung saja masuk kepada definisi hukum makruh saja, sesuai dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Hal-hal yang makruh dikerjakan dalam sholat. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Menurut bahasa secara etimologi lughawi, makruh itu artinya sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci. Mana dalilnya? Makruh itu sesuatu yang dibenci. Dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Tepatnya di surat yang ke-9 At-Taubah. Kita dengarkan murotalnya. Surat yang ke-9 At-Taubah. Ayatnya ayat yang ke-46. Yang kami blok dengan warna hijau. Disitulah ada lafaz karihallah, karoha, makruh. Baik. Artinya dibenci. Kita dengarkan ayatnya. Lihat di layar. Allah Ta'ala berfirman At-Taubah ayat 46. Ya, At-Taubah 46. Allah Ta'ala berfirman, kita lihat yang ada di layar terjemahannya. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah membenci keberangkatan mereka. Karihallah. Allah membenci keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Baik. Jadi intinya makruh itu menurut bahasa sesuatu yang dibenci. Baik. Adapun kalau secara istilah syar'i, apa makruh itu? Bisa Bapak Ibu lihat di layar itu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, atau yang sering kali kita dengarkan Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya. Beliau memberikan definisi makruh. Makruh itu artinya, kita langsung aja dalam terjemahannya Bapak Ibu sekalian. Makruh menurut para ahli ilmu adalah sesuatu yang selayaknya ditinggalkan, bukan malah dikerjakan, ditinggalkan. Akan tetapi pelakunya tidak mendapatkan dosa jika mengerjakannya. Namun perbuatan itu dibenci, tidak disukai. Kan rugi Bapak Ibu, waktu kita habis dengan mengerjakan sesuatu yang tidak disukai Allah, dibenci oleh Allah. Jadi kita melakukan sesuatu amal ibadah, capek-capek melakukan, ternyata perkara itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu saja waktu kita terbuang percuma melakukan hal-hal tersebut, dan ini tentunya sia-sia. Ya. Baik, sedangkan ciri orang yang beriman adalah ciri orang beriman meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Nah, itu ya. Baik. Jadi makruh itu di bawah haram Bapak Ibu sekalian. Maka ditinggalkan. Sekalipun pelakunya ketika mengerjakan, maka dia tidak mendapatkan ancaman dosa. Ya, jika mengerjakannya. Seperti contoh ini dikasih contoh oleh Syekh bin Baz rahimahullah, seperti ngobrol setelah sholat isya, membicarakan sesuatu yang bukan ilmu dan bukan sesuatu yang darurat. Sebab Nabi membenci, yaitu tidur sebelum sholat isya, dan Nabi membenci berbicara ngobrol, yaitu sesudah sholat isya. Sekalipun ngobrol ini adalah perkara-perkara yang mungkin dalam hal ini dibenarkan, artinya misalnya yaitu kita sedang berbincang-bincang dengan teman kita, selama itu adalah perbincangan yang bermanfaat terkait dengan ilmu, terkait dengan
yaitu mengingatkan kita tentang akhirat, terkait dengan yaitu kebesaran Allah Azza wa Jalla, terus obrolan suami kepada istrinya di malam hari, maka ini adalah obrolan-obrolan yang tidak masalah, tidak mengapa. Tetapi jika waktunya habis untuk hal-hal yang sia-sia, ya, obrolan-obrolan yang tidak mendatangkan ajar pahala dari Allah Azza wa Jalla, ya, apalagi digunakan untuk perkara-perkara yang tidak manfaat, memperbanyak menonton TV dan seterusnya, maka tentunya ini adalah hukumnya makruh, ya, makruh. Nabi membenci ngobrol sebelum Isya dan setelah Isya. Nabi membenci tidur sebelum Isya, itu hadisnya demikian bunyinya, dan ngobrol setelah Isya, ya. Tetapi Nabi pernah berbincang-bincang dengan para sahabat sampai larut malam, dan yang Nabi diskusikan dengan para sahabat adalah yaitu obrolan-obrolan untuk kemaslahatan umat. Nah, ini nggak apa-apa yang seperti ini, seperti kajian taklim ba'da Isya, maka hal ini dibenarkan, diperbolehkan, bukan sesuatu yang dibenci. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, cara menerapkannya masalah makruh ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wa kullu mamnu, ya, falid darurah, setiap larangan diperbolehkan karena darurat. Larangan itu boleh dikerjakan karena darurat, tapi kalau makruh itu makruh boleh dilakukan karena ada hajat. Contoh Bapak Ibu lihat ini, misalnya di dalam kolom itu perbedaan makruh sama haram, perbedaan makruh dengan haram. Lebih baik lihat yang di kolom, itu lebih jelas bedanya makruh dengan haram. Kalau makruh boleh dilakukan jika ada hajat, jika ada kepentingan, ada hajat. Kalau haram boleh dilakukan kalau darurat. Contoh, babi haram, berarti tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Tapi kalau terkondisikan darurat, tidak ada makanan lain, apabila dia tidak memakan itu maka dia akan meninggal, maka diperbolehkan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 173. Jadi boleh dilakukan jika darurat, tetapi kalau makruh boleh dilakukan jika ada hajat. Baik. Dua, pelakunya tidak diancam dengan hukuman. Yang melakukan hukum apa ini makruh, sesuatu yang dibenci. Tapi kalau sesuatu yang pelakunya berhak mendapat hukuman, jika dia lakukan dia dihukum. Kalau makruh tidak dihukum. Terus yang ketiga, kalau makruh dilarang atau ditinggalkan karena tidak utama. Sedangkan kalau haram wajib ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Maka nanti kita akan lihat seperti apa hal-hal yang makruh di dalam sholat itu. Kayak apa contohnya? Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa lihat yang ada di layar. Sengaja kami cantumkan dalil tentang adanya pengurangan pahala di dalam sholat. Dalil tentang pengurangan pahala di dalam sholat. Itu riwayatnya Abu Dawud, nomor hadisnya catatan kaki nomor 2, nomor 796. Kita baca yang ada di layar. Dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyri salatihi. Artinya, sesungguhnya seseorang benar-benar setelah selesai mengerjakan sholat, ternyata pahala yang dia dapatkan, pahala sholat yang tercatat untuknya hanya 1/10 sholatnya. Terus kemudian tusuha, sumuha, subauha, sudasuha, khumsuha, rubuha, sulusuha, nisfuha. Nah, nisfuha. Kita lanjutkan. Terus kata Nabi, ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Terakhir mentok 1/2, 50%. Sisanya tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi ada seseorang itu mengerjakan sholat, pahala yang dia dapatkan 50%, 50%, separuh. Sedangkan separuhnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia mengerjakan sholat, maaf, dia melakukan larangan-larangan di dalam sholat.
makruh, sesuatu yang makruh di dalam sholat untuk dikerjakan. Nah, atau bisa jadi sholatnya tidak tumanina, atau bisa jadi kehilangan kekhusyuan dalam sholat, macam-macam sebabnya, ya. Oleh karena itu, maka tentunya kita ingin agar amalan kita ini semuanya diterima oleh Allah SWT. Jangankan kita, Bapak Ibu sekalian, sekelas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, bapaknya tauhid ini, ya, Khalilullah, kekasih Allah, Al-Khalil Abu Tauhid, kekasih Allah, bapak tauhid, Nabi Ibrahim, setelah meninggikan Ka'bah bersama putranya Ismail, apa doanya Nabi Ibrahim kepada Allah? Insya Allah Bapak Ibu pada hafal. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah ketika bangunan Ka'bah sudah ditinggikan, doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Maka tentunya kita yang bukan Nabi dan Rasul pasti pengen amalan kita semuanya diterima oleh Allah. Maka hindari sesuatu yang dilarang di dalam agama ini, terutama sesuatu yang makruh hukumnya ketika kita mengerjakan sholat. Tinggalkan apa saja yang makruh dalam sholat. Totalnya Bapak Ibu, yang harus ditinggalkan ini dibenci 19 perbuatan yang makruh dikerjakan dalam sholat. Apa saja itu? Satu. Yang pertama ini. Sholat dengan menghadap kepada sesuatu yang dapat melalaikan atau melengahkan. Sholat menghadap kepada sesuatu yang dapat melalaikan kita atau melengahkan kita. Contohnya, kita dengarkan dalilnya. Lihat catatan kakinya, Sahih Bukhari. Saya akan tunjukkan nomornya di situ, nomor asli Bapak Ibu, Sahih Bukhari. Nomornya 374 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, saya bacakan terjemahannya langsung aja ya, supaya kita menghemat waktu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha memiliki gorden yang dipakai untuk menutup jendela kamarnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, singkirkanlah gorden jendela ini dari kita, karena gambar-gambar yang ada di gorden ini selalu nampak dan mengganggu kekhusyuanku dalam sholat. Berarti kalau begitu, artinya ketika Bapak Ibu sholat, tolong upayakan yang ada di depan kita ini adalah sesuatu yang tidak membuat kita lalai atau lengah. Seperti itu. Carilah, misalnya kalau ibu-ibu menghadap ke hijab pembatasnya itu kain polos, ya. Sebagaimana di Masjid Al-Hikmah itu kan cuman papan, ya. Ini kan polos, nggak ada apa-apa, itu boleh. Ya. Tapi ada ketika orang sholat itu di depannya itu banyak ornamen, ya, seperti itu. Nah, kalau kita sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, bukankah banyak itu ornamen, ya, hiasan, lafaz dan seterusnya. Bagaimana ini? Maka tentunya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apa yang terjadi, mungkin yang kita lihat ya di Masjid Nabawi dan seterusnya, maka tentunya tidak terlepas dari nasihat dari para alim ulama. Baik, kita lanjutkan. Sholat dengan menghadap kepada sesuatu yang dapat melalaikan dan melengahkan. Termasuk Bapak Ibu sholat di depan orang yang orang itu memakai baju atau memakai pakaian yang penuh dengan tulisan. Wong saya itu pernah ketika sholat di depan saya ada seorang anak muda memakai kaos, ya. Lalu saya sholat di belakangnya. Otomatis Bapak Ibu, ketika kita sholat takbiratul ihram, mau tidak mau membaca tulisan itu. Tulisannya enak zamanku toh. Gitu ya. Itu. Maka dalam ini mengganggu. Ya. Oleh karena itu maka ya hindari yang seperti ini, hindari. Apalagi alas sholat kita, sajadah kita. Nah, itu ya. Sajadahnya bercorak. Nah, itu bisa membuat kita lalai dalam sholat.
hindari aja, makruh, ya, tidak haram, ya, bisa mengurangi pahala sholat, tidak membatalkan sholat, enggak, bisa mengurangi, makanya tadi sampai ada yang dapat pahala 1/10, 1/9, 1/8, terkurangi pahalanya, ya, melalaikan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, termasuk ibu-ibu. Karena ada sebagian ibu-ibu itu yang pakai mukenanya itu banyak gordelannya. Ini banyak apa itu? Ya, coraknya, bunga-bunga dan seterusnya. Ya, itu biasanya orang di sampingnya atau di belakang setelah salam. Pasti setelah salam dia akan berkata, beli di mana ini? Ya, maka hindari aja berarti dia sholat memikirkan itu. Maka ini termasuk hal yang harus kita hindari. 2, menoleh saat sholat dengan memalingkan wajah atau leher, kecuali jika ada keperluan yang disyariatkan. Saya ulang ya, menoleh saat sholat dengan memalingkan wajah atau leher, kecuali jika ada keperluan yang disyariatkan. Jadi kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, maka tidak perlu kita menoleh. Nanti tak tunjukkan bolehnya seseorang itu menoleh dalam sholat, itu kayak apa? Nanti tak tunjukkan dalilnya. Kita sebutkan aja dulu ini dalilnya, catatan kaki nomor 4, Sahih Bukhari, nomornya 751. Bukhari 751. Kita dengarkan, saya bacakan langsung artinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh dalam sholat. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi tentang hukum menoleh dalam sholat. Menoleh dalam sholat. Apa kata Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa ikhtilasun yahtalisuhu asyaitanu min sholatil abdi. Kata Nabi, itu adalah sambaran yang sangat cepat yang dilakukan oleh syaitan terhadap sholat seorang hamba. Contohnya kayak begini Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita ini sedang disambar oleh syaitan. Ya, seperti itulah apa itu tipu daya setan. Gimana caranya orang ini tidak fokus menghadap ke arah kiblat, jadi dipalingkan wajahnya. Contoh, ketika dia takbiratul ihram, Allah, tanpa dia sadari, Allahu Akbar, melirik ke kiri, kan, Allahu Akbar, tanpa dia sadar. Itu sandaran daripada syaitan. Kecuali kalau disyariatkan, menoleh yang disyariatkan. Contoh, disebutkan di dalam riwayat Bukhari bahwasanya pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang berada di tempat. Nabi sedang mendamaikan dua suku yang bertikai. Lalu Bilal mengumandangkan adzan. Kalau nggak salah waktu itu hadisnya adzan zuhur. Maka setelah adzan, Bilal bin Rabah radhiyallahu an menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wahai Abu Bakar, apakah Anda bersedia menjadi imam sholat kami? Karena Rasulullah tidak ada di tempat. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya silakan. Jika Anda bersedia, maka akan aku kumandangkan iqamah. Maka kata Abu Bakar, iya silakan dikumandangkan iqamah. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menjadi imam. Dari sini saja menjadi bukti Bapak Ibu bahwasanya setelah Rasulullah SAW wafat, yang berhak untuk menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena nggak sembarangan ini untuk jadi imam sholat. Sedangkan Rasul masih hidup. Dan Abu Bakar jadi imam. Apa yang terjadi? Di pertengahan saat sholat sedang berlangsung, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan menerobos shaf. Ya, Nabi yaitu berada di shaf yang terdepan. Nabi menerobos shaf. Para jamaah karena merasa ada yang menerobos shaf sholatnya dan mereka merasa Rasul telah datang, mereka menepukkan tangan, memberikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Rasul telah datang.
sama Abu Bakar As-Siddiq tidak dihiraukan. Semakin banyak tepikan orang di masjid, maka Abu Bakar As-Siddiq menoleh ke belakang. Dan ternyata Rasul ada di belakang. Ini boleh menoleh yang disyariatkan. Menoleh ke belakang, Rasul ada di belakang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mundur dari sholatnya. Ketika Abu Bakar mundur, Nabi SAW memberikan isyarat dengan jarinya, yaitu memberikan isyarat agar Abu Bakar meneruskan sholatnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq melihat jari Rasul, noleh lagi yang kedua, karena merasa diberikan amanah, ya, kepercayaan oleh Nabi. Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya memuji Allah. Ini sholat fardu, bukan sholat sunnah loh. Ini sudah berapa gerakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? 1 menoleh, 2 mundur, 3 noleh lagi, 4 mengangkat tangannya memuji Allah Azza wa Jalla. Loh, bayangkan, setelah itu Abu Bakar tetap mundur, Nabi maju meneruskan sholatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi sesudah itu? Setelah salam, yang pertama kali ditegur oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa engkau tetap mundur? Bukankah aku sudah memberikan isyarat agar teruskan sholatmu? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Hamba tidak layak untuk menjadi imam sholat sementara makmumnya adalah utusannya Allah Azza wa Jalla. Anda yang berhak untuk menjadi imam, wahai Rasulullah. Lalu yang kedua, nasihat Nabi, kenapa kalian menepukkan tangan? Ketahuilah, menepukkan tangan untuk mengingatkan imam itu berlaku untuk wanita, sedangkan untuk laki-laki mengucapkan subhanallah. Sejak saat itulah syariat berlaku. Wanita mengingatkan imam dengan menepukkan tangannya. Jadi bukan begini menepukkan tangannya, bukan, tetapi punggung tangan kiri ditepuk dengan telapak tangan kanan. Itu. Sedangkan laki-laki mengingatkan imam dengan membaca subhanallah. Berarti kalau gitu Pak Ustadz, kalau begitu kesimpulannya, ya taatnya Nabi dalam sholat. Ya, berarti yaitu memberikan syariat kepada kaum muslimin. Kalau begitu, iya, betul. Syariat. Masuk aja nih. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Sebentar ya. Allah. Dari begitu. Allahumma barik. Allahumma barik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali yang tadi kami sampaikan, berarti terlambatnya Nabi ketika sholat tersebut dalam kisah yang kami sampaikan tadi memberikan yaitu syariat kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya bedanya kita dengan beliau adalah bahwasanya apa yang beliau lakukan itu syariat untuk umatnya. Sebagaimana Nabi SAW yaitu pernah lupa ketika sholat, makanya ada sujud sahwi. Jadi kalau Nabi tidak pernah lupa, insya Allah tidak ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada karena Nabi pernah lupa. Tapi beda dengan kita, telatnya kita sholat nggak bawa syariat itu. Ya. Bahkan lupanya kita dalam sholat juga nggak bawa syariat. Ya. Oleh karena itu maka kita wajib meneladani Rasulullah SAW. Baik. Jadi ada menoleh yang dibenarkan, ada menoleh yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan hukumnya adalah makruh, Bapak Ibu sekalian. Baik. Saya cukupkan sampai di poin nomor 2, Bapak Ibu. Masih ada kesempatan waktu, silakan barangkali ada yang mau bertanya dari apa yang kami sampaikan tadi. Silakan. Ya, silakan. Jadi salam itu bagi laki-laki maka subhanallah. Ya. Suatu ketika pernah ada imam yang sholat isya baru 3 rakaat.
tasawuf. Terus ada bukan berdiri gimana? Tiga rakaat berdiri. Ada makmum yang akan subhanallah. Karena ada makmum yang subhanallah kan duduk. Terus ada lagi makmum lagi naik subhanallah berdiri. Ini bagaimana Ustaz? Jadi subhanallah dua makmum. Yang pertama niatnya bukan ngapain, bukan. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini imam dituntut untuk yaitu khusyuk, ya. Imam dituntut untuk lebih tumaknina dalam sholatnya, sehingga dalam hal ini jika ada makmum yang mengucapkan subhanallah sementara yaitu bukan tempatnya untuk dilakukan duduk karena memang ini masih rakaat ketiga, maka dalam ini imam tidak perlu duduk semestinya. Berarti dalam hal ini imam saat itu mungkin lagi tidak khusyuk, sehingga dia lupa jumlah rakaat juga, sehingga dia terkecoh oleh makmumnya. Oleh karena itu imam dituntut untuk khusyuk, ya. Imam dituntut untuk tumaknina, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semestinya dia tidak perlu duduk, dia tetap teruskan aja, jangan dihiraukan. Ya. Adapun justru makmum yang kedua mengucapkan subhanallah itu betul, karena dia mengingatkan belum waktunya untuk duduk tasyahud, tetapi masih ada satu rakaat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, silakan Bapak. Terima kasih Ustaz. Iya. Untuk pengamatan saya hampir setiap hari sebenarnya berpakaian kalau kita mencermati jadi berat kemudian saja boleh dan ya sedangkan ada ulama yang menyatakan bahwa faktor sunnah di Indonesia adalah aspek bagaimana sikap kita. Iya, barakallahu fiik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini kita dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW untuk memakai pakaian yang polos, ya, pakaian yang polos. Bahkan pakaian berwarna putih itu adalah pakaian yang terbaik. Nah, hadisnya sahih. Bukan berarti selain warna putih tidak boleh, boleh, ya. Asalkan di dalamnya tidak ada hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti pakaian yang di dalamnya ada atribut-atribut kaum nasabah ini orang-orang kafir, ada salib dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan. Dan terkait masalah sholat, maka seyogyanya memakai pakaian yang polos. Lalu bagaimana dengan yaitu misalnya budaya di negeri kita, yaitu baju batik adalah baju ya, nasional gitu ya, bagaimana? Maka dalam hal ini jika memang bisa untuk dilakukan, dia memakai rangkap untuk yang polos, maka itu jauh lebih baik. Jika tidak, maka dalam hal ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap khusyuk dalam sholat kita, tidak terkecoh dengan yaitu gambar-gambar atau corak-corak pada baju tersebut. Bahkan Nabi pernah memakai baju bergaris-garis. Lalu Nabi meminta kepada Aisyah, tukarkan baju ini kepada Abu Jahal, minta yang polos, karena baju ini menggangguku dalam sholat. Nah, ya, berarti memang yang ditekankan itu adalah yang polos. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah sholat kita, dan Allah jadikan kita dan anak keturunan kita sebagai orang-orang yang ahli sholat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.